Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agnes Yolanda. Saya Fadia Nisrina dengan NIM 125106048. Nama saya Sarah Setiawan dengan NIM 125106033. Nama saya Cantika Zahara dengan NIM 125106050. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai dampak teknologi, informasi, komunikasi dalam dunia pendidikan. Dampak teknologi dalam dunia pendidikan begitu besar, yaitu mengenai efisiensi dalam dunia teknologi di pendidikan. Dengan adanya peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan ini mempermudahkan pelajar ataupun mahasiswa untuk belajar dengan giat dan efisiensi waktu, karena kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Contoh, kalaupun kita lagi di transportasi umum atau kita lagi dimanapun, kita bisa belajar dan kita bisa mau mempelajari hal apapun, karena kita bisa melihat di internet, kita bisa mempelajari hal-hal baru, kita bisa mempelajari sesuatu yang kita inginkan, dan kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk mencari hal-hal yang susah untuk kita cangkup. Jadi peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan itu sangat penting, karena dengan adanya peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan ini akan mempermudah dan akan memperlancar kita sebagai pelajar dan sebagai mahasiswa untuk belajar semaksimal mungkin dan melakukan efisiensi waktu. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, ini mempermudah kita sebagai mahasiswa dan kita sebagai pelajar untuk mencangkup area-area yang sangat luas. Dan ketika kita kebingungan, kita tidak tahu bagaimana cara pembelajaran kita, bagaimana cara kita mengatur kita belajar, kita bisa menggunakan yang namanya Google, dan kita juga bisa mencangkup area-area yang luas yang sebenarnya kita belum pernah mempelajari, tapi dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini kita jadi tahu hal-hal yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran walaupun kita tidak berada di lingkungan area sekolah ataupun area universitas, karena dikarenakan sesuatu hal seperti yang saya sebutkan tadi, hujan yang terus menerus, ataupun kita sedang berada di dalam di suatu wilayah yang susah untuk menggapai area sekolah atau universitas seperti itu. Jadi peran teknologi informasi dan komunikasi ini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan untuk melakukan efisiensi waktu dan memberikan kita area yang mencakup luas untuk melakukan pembelajaran kita dimanapun kita berada. Pengaruh TIK pada dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem pendidikan. TIK tidak hanya bertujuan membekali siswa dengan literasi komputer dan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai penggayaan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Secara operasional, peran TIK mencakupi infrastruktur dan sumber belajar, penyediaan bahan ajar digital dan fasilitas pendukung, manajemen, pendukung sistem keputusan, dan pengelolaan administrasi pendidikan. Efisiensi, mempercepat proses belajar mengajar, serta meningkatkan produktivitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perilaku pencarian informasi, kebutuhan akan informasi yang akurat dan relevan menjadi pendorong utama pencarian informasi sistematis. Pengelolaan informasi yang efektif, baik melalui media cetak maupun media digital, sangat krusial dalam menunjang kinerja lembaga dan proses pengambilan keputusan hukum maupun akademis. Yang kedua, teknologi sebagai metode pembelajaran. Teknologi pendidikan dipahami sebagai proses sistematik untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar agar lebih efektif. Salah satu inovasinya adalah multimedia interaktif atau gabungan teks, gambar, dan video di bawah kontrol komputer, yang memungkinkan siswa berinteraksi aktif dengan materi. 3. Tantangan dan dampak sosial meskipun menawarkan fleksibilitas atau belajar kapan saja dan di mana saja. Penerapan teknologi memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama, kesenjangan digital. Perbedaan kemampuan pengoperasian komputer dapat menghambat pemahaman materi bagi siswa yang kurang terampil secara teknis. Yang kedua, kurangnya sosialisasi. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang terlalu dominan berisiko mengurangi interaksi sosial dan kemampuan bersikap antar siswa. Terakhir, kesimpulan. Teknologi adalah sarana penunjang yang mempercepat akses informasi dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Namun, penggunaannya memerlukan kontrol guru yang tepat agar tidak
menjadi bumerang, serta harus tetap diimbangi dengan aspek pendidikan, karakter, dan sosialisasi yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh mesin. Kali ini saya akan membahas tentang contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Kemajuan teknologi telah mendorong terciptanya pengalaman belajar yang jauh lebih interaktif dan menarik. Melalui penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, dan tablet, siswa sekarang dapat mengakses sumber belajar yang beragam dan inovatif. Buku teks digital, media pembelajaran interaktif, dan simulator virtual adalah beberapa contoh penggunaan teknologi yang telah mengubah cara siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Dengan bantuan teknologi, guru pun dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Audiovisual, presentasi multimedia, dan video pembelajaran dapat meningkatkan daya serap siswa serta memungkinkan mereka untuk mempelajari konsep secara lebih visual dan praktis. Selain itu, teknologi juga telah menghadirkan ruang diskusi online dan platform kolaboratif, memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru di luar lingkungan kelas fisik. Banyak hal yang sangat dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Karena inilah kita sebagai pelajar juga terbantu. Dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang ada pada zaman sekarang, memudahkan kita untuk belajar mengajar. Berikut beberapa contoh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada Edlink. Edlink merupakan platform pembelajaran digital atau learning management system yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar secara online maupun hybrid. Platform ini banyak digunakan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi sebagai sarana pengelolaan kelas digital. Kehadiran Edlink dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi serta kebutuhan akan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan efisien, terutama untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam kegiatan belajar. Melalui Edlink, pendidik dapat membagikan materi pembelajaran, memberikan tugas, melakukan penilaian, serta membuka ruang diskusi dengan peserta didik. Sementara itu, siswa atau mahasiswa dapat mengakses materi, mengumpulkan tugas, berinteraksi dengan pengajar, dan memantau perkembangan belajar mereka. Dengan cara penggunaan yang cukup sederhana, pengguna hanya perlu masuk ke akun masing-masing, bergabung ke kelas yang tersedia, lalu mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran yang disediakan di dalam platform tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan, pemanfaatan TIK terbukti membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan perguruan tinggi. TIK tidak hanya mendukung proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga mempermudah penyelenggaraan serta manajemen institusi pendidikan. Nah, selain itu, TIK juga memberikan kemudahan akses pendidikan bagi seluruh kalangan, termasuk mahasiswa yang berada di luar kota atau memiliki keterbatasan jarak dan waktu. Berbagai layanan akademik seperti pembelajaran daring, pengelolaan data, hingga sistem pembayaran dapat dilakukan secara lebih efisien. Oleh karena itu, pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan karena mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta pemerataan akses pendidikan di era digital saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.